Ya, kalau tadi di Cirebon kendaraan di belakang Sela Rizky nampak sudah begitu padat. Ya. Sama halnya di Bakauheni, nih ya, ada rekan Maulana Iqbal di belakang Anda. Iqbal, sudah begitu padat antrean kendaraan, bisa Anda jelaskan situasi arus balik di sana saat ini? Ya baik Naila, Gati dan juga pemirsa, seperti yang terlihat ini saat ini saya berada di antara antrian kendaraan roda 4 di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni yang memang kalau dapat kami gambarkan pada sore hari ini sudah mulai terlihat lonjakan pemudik yang cukup jelas begitu bila dibandingkan dengan siang hari tadi, di mana pada siang hari ini hanya sebagian saja kantong parkir yang diisi dan juga mulai secara dinamis begitu kantong parkir akan mulai kosong dan diisi kembali. Namun untuk sore hari ini kami melihat seluruh kantong parkir ini sudah mulai diisi oleh kendaraan dari pemudik, tidak hanya yang berada di tempat saya melaporkan ini yang langsung bertepatan dengan dermaga kapal, tapi juga di belakang mall juga ini sudah mulai diisi oleh kendaraan pemudik. Dan memang tidak hanya kendaraan roda 4 saja, namun roda 2 dan juga pejalan kaki juga turut mengisi sejumlah dermaga yang berada di Pelabuhan Bakauheni, di mana pelabuhan ini memiliki 7 dermaga dengan 2 dermaga eksekutif dan 5 dermaga reguler yang mengoperasionalkan kapal untuk penyeberangan dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Dan tidak hanya itu, informasi yang kami terima juga di jalur reguler ini, tepatnya di antrian parkir roda 2, ini sudah dibuka jalur prioritas yang dimana khusus ditempatkan untuk kendaraan-kendaraan yang membawa ibu hamil dan juga balita, sehingga nantinya mereka akan dapat akses lebih dulu dibandingkan dengan kendaraan roda 2 reguler lainnya. Dan tidak hanya itu, kami juga mendapat informasi bahwasanya di Pelabuhan Bakauheni saat ini sejumlah dermaga ini sudah menerapkan skema TBB, yakni tiba bongkar berangkat, yang dimana ini merupakan skema yang dicanangkan begitu oleh ASDP untuk mempercepat proses angkut muat pemudik dan berangkat begitu menuju ke pelabuhan tujuan, di mana nantinya dari Pelabuhan Bakauheni ini kendaraan yang diangkut akan langsung menuju ke Pelabuhan Merak, dan kapal yang telah mengangkut pemudik ini akan langsung kembali ke Pelabuhan Bakauheni untuk mengangkut pemudik lainnya dan tidak mengangkut penumpang dari Pelabuhan Merak. Dan tentunya ini akan membantu mempercepat proses antrian yang berada di Pelabuhan Bakauheni pada sore hari ini. Dan juga Gati dan juga Naila, saya juga akan coba untuk bertanya-tanya begitu mencari pemudik-pemudik yang sedang melakukan antrian, karena kalau kami lihat di dermaga saat ini banyaknya didominasi oleh kendaraan-kendaraan berplat nomor Jawa. Ini mulai dari Jakarta, Bandung, Banten, dan juga Bogor, nampaknya sudah mulai kembali menuju ke kampung halaman mereka. Dan saya akan coba untuk bertanya dengan salah satu pemudik yang ada di sini. Selamat sore Bapak, dengan siapa namanya? Dengan Pak Hadi. Oke, Pak Hadi, ya, boleh diceritakan ini sedang mudik atau pulang dari mana ke mana ini Pak? Dari Lampung ke Bandung. Lampung ke Bandung, ya. Oke. Boleh diceritakan Pak, ini sudah menunggu antrian berapa lama hari ini Pak? Dari pintu masuk keluar tol kayaknya udah sejam setengah 2 jam lah, kurang lebih. 2 jam ya? Ya, kurang lebih. Ini bersama dengan keluarga besar ini Pak? Betul. Ini membawa apa saja nih Pak dari kampung halaman ke rumah? Ya bawa-bawa makanan-makanan yang khas-khas dari Lampung aja sih. Oke, gitu. khas makanan dari kampung. Ya. Lalu ini untuk mekanismenya tadi ada hambatan nggak Pak selama perjalanan ke pelabuhan ini? Aman sih, lancar, tertib. Untuk penyeberangannya boleh bilang ya namanya mudik. Mudik ya. Pasti ya ada macetnya ya. Segini sih lancar lah, boleh bilang. Lalu untuk pembelian tiketnya sendiri Pak, apakah ada kesulitan atau justru malah lebih mudah tahun ini dibanding tahun lalu? Mudah ya, pakai menggunakan aplikasi yang verisi itu. Oke. Itu butuh berapa lama Pak pemesanannya? Sudah dari lama jauh-jauh hari pemesannya? Saya penyesanannya 1 jam sebelum nyampe sini. Oh, 1 jam sebelum. Ya. Oke. Itu belinya secara online atau dari loket-loket? Online saja. Masih tersedia Pak? Ya? Masih tersedia. Oke. Lalu ini kan terakhir nih Pak, cuaca ini kan cukup panas nih Pak, sejak mudik dan juga balik ini. Persiapannya apa saja sih Pak? Ya cukup banyak istirahat dan jaga kesehatan aja. Jaga kesehatan. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak, semoga lancar sampai ke rumah dengan selamat. Ya, Naila dan juga Gati, seperti itu keterangan memang
Untuk tiket sendiri ini masih bisa diakses begitu seperti keterangan dari salah satu pemudik. Ini masih akan terus berdatangan jumlah pemudik sehingga dihimbau untuk pemudik yang belum datang ke pelabuhan dan berencana untuk melakukan perjalanan dihimbau agar segera melakukan reservasi tiket agar nantinya tidak perlu lagi menunggu pemesanan tiket tapi hanya langsung mengantri di pelabuhan, karena nantinya juga ada skema yang diberlakukan oleh pihak kepolisian khususnya dari Polres Lampung Selatan dengan memberikan sejumlah stiker untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di pelabuhan, di mana untuk kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa akan diberikan tanda berupa stiker warna hijau, sementara untuk kendaraan yang akan menyeberang melalui Pelabuhan BBJ Muara Pilu ini akan diberikan stiker berwarna kuning. Juga untuk kendaraan dengan stiker berwarna merah, artinya kendaraan tersebut tidak menyeberang namun berada di sekitaran pelabuhan, baik itu untuk menurunkan dan menaikkan penumpang atau sekedar berwisata di sekitar pelabuhan. Dimana kalau secara normal, kondisi normalnya untuk antrian sendiri ini akan membutuhkan waktu sekitar 45 sampai dengan 60 menit, di mana 30 menit ini dibutuhkan waktu untuk bersandar kapal dan juga sekitar 25 sampai dengan 30 menit ini dibutuhkan untuk bongkar muat kapal, dan ini juga bergantung pada kapasitas kapal, di mana kapasitas yang semakin besar juga akan membutuhkan waktu semakin lama begitu untuk proses bongkar muat. Dan data yang kami terima pada pagi hari tadi sejak pukul 8 pagi di mana sudah terdapat 34 kapal yang beroperasional ini untuk mengakomodasi 64 perjalanan di Pelabuhan Bakahuni pada hari ini. Dan juga tercatat sudah ada total 39.000 penumpang yang menyeberang menuju Pulau Jawa, yang terbagi dalam 3.800 pejalan kaki dan juga 35.200 penumpang yang menggunakan kendaraan, di mana angka ini telah naik begitu 71% bila dibandingkan dengan periode arus balik tahun 2025 yang sebesar 22.000. Sementara untuk total kendaraan sendiri ini tercatat sudah ada sebanyak 9.524 unit kendaraan atau naik sekitar 67% bila dibandingkan dengan tahun lalu. Dan juga kendaraan yang mendominasi di wilayah Bakahuni ini adalah kendaraan roda 4 dengan juga roda 2. Selain itu untuk cuaca pada hari ini terpantau cukup cerah dan berawan. Ini berkisar antara 30 derajat Celcius. Juga untuk tinggi gelombang ini dicatat mencapai 0,5 meter, yang artinya keadaan di laut ini cukup aman untuk melakukan pelayaran sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk terus melakukan perjalanan sampai dengan hari ini. Dan juga dihimbau juga karena pemerintah sudah memberikan himbauan bahwa pada tanggal 24 dan juga 25 Maret serta 28 dan 29 Maret ini menjadi puncak arus mudik, sehingga pemudik diharapkan dapat memilih tanggal dan waktu perjalanan mereka menghindari hari-hari yang sudah diproyeksikan akan menjadi hari puncak. Sementara itu. Baik, rekan Maulana Iqbal melaporkan dari Bakauheni, dan sebelumnya ada Sela Rizky dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan atas laporan pantauan arus baliknya. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan. Ya pemirsa, kita lanjutkan. Kami